Istrinya hamil. Pria ini malah sebut anaknya pembawa sial. Beberapa bulan kemudian ia menyesal. Perasaan sakit hati memang tidak bisa diduga datangnya. Merasa kecewa terkadang sulit untuk diungkapkan bagi sebagian orang dan lebih memilih untuk memendamnya. Di sebuah kota kecil yang terletak di tepi sungai, terdapat sebuah pabrik kecil yang menjadi tulang punggung bagi sebagian besar penduduknya. Di antara deretan mesin dan bangunan pabrik, hiduplah dua jiwa yang tak terduga, Yono dan Niti. Yono adalah seorang pria yang gigih dan tangguh, memiliki mata yang bersinar meski terluka oleh kehidupan. Ia bekerja di bagian produksi pabrik, berusaha mencari nafkah untuk keluarganya yang terdiri dari ibunya yang sudah tua dan adik perempuannya yang masih kecil. Sementara itu, Niti adalah seorang wanita yang cantik dan semangat. Ia bekerja di bagian administrasi pabrik yang sama dengan Yono, mengatur berbagai dokumen dan jadwal produksi. Meskipun hidupnya tidak selalu mudah, Niti selalu tampil dengan senyuman yang membuatnya menjadi pusat keceriaan di antara rekan-rekannya. Keduanya, Yono dan Niti, memiliki latar belakang keluarga yang sederhana. Yono dibesarkan dalam keluarga buruh tani yang hidup dari hasil pertanian kecil di pinggiran kota. Ibu dan adik perempuannya adalah segalanya baginya, dan dia memimpikan hari di mana mereka dapat hidup dengan lebih layak. Niti, di sisi lain, berasal dari keluarga pedagang kecil. Ayahnya memiliki sebuah warung kelontong yang menjadi penopang hidup keluarga mereka. Meski begitu, cinta menyatukan keduanya, menutupi apa yang kurang dan menyemikan apa yang perlu disemai. Karena intens bertemu di pabrik yang kecil, membuat Yono dan Niti saling memiliki rasa satu sama lain. Pertemuan tak terduga mereka terjadi di sebuah ruang istirahat kecil yang sering diabaikan oleh banyak karyawan. Suatu hari, Yono yang tengah istirahat dari beban kerja yang berat, memutuskan untuk duduk di sana. Niti yang juga mencari tempat tenang memilih ruang yang sama. Pertemuan mereka terjadi di bawah sinar matahari yang lembut, di saat keduanya merasa lelah dan butuh dukungan. Obrolan ringan pun dimulai. Berawal dari saling curhat masalah pekerjaan, keduanya menjadi akrab dan mulai sering merencanakan untuk jalan. Dan tanpa disadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, Yono dan Niti mulai merasakan getaran yang lebih dalam di antara mereka. Setiap tatapan mata, setiap senyuman, dan setiap kehadiran satu sama lain memberikan kehangatan yang tak tergantikan. Cinta tumbuh di pabrik kecil tersebut, di tempat yang mungkin tak pernah terpikirkan oleh banyak orang. Namun, tak seperti kisah cinta yang sering dijumpai, Yono dan Niti harus menghadapi berbagai tantangan. Beban hidup yang berat, tekanan pekerjaan, dan berbagai rintangan lainnya mencoba menguji hubungan mereka. Namun, kekuatan cinta dan dukungan satu sama lain membuat mereka bertahan. Bersama-sama, Yono dan Niti belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial atau latar belakang. Mereka merangkul perbedaan mereka dan bersatu dalam tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Pabrik kecil tempat mereka bekerja menjadi saksi bisu kisah cinta yang tumbuh di antara mesin dan suara gemuruh produksi. Setiap pagi, Yono dengan senyum lebar akan menjemput Niti di depan rumahnya menggunakan motor butut yang setia menemani setiap perjalanan mereka. Motor butut itu mungkin sudah tua, namun ia menjadi saksi bisu kisah cinta yang tumbuh di antara Yono dan Niti. Dengan rambutnya yang diterpa angin pagi dan senyuman di wajahnya, Yono datang dengan penuh semangat. Niti, yang sudah menanti dengan tas kerjanya di tangan, selalu menyambut Yono dengan senyuman yang sama ceria. Mereka bersama-sama melintasi jalan-jalan kecil menuju pabrik, dengan motor butut mereka yang menjadi sarana perjalanan setiap hari. Walaupun motor butut itu kerap kali mogok di tengah perjalanan atau kecepatannya melambat, Yono dan Niti tidak pernah kehilangan semangat. Mereka saling tertawa saat mengatasi setiap rintangan dan berusaha memperbaiki motor butut mereka dengan alat seadanya. Bagi mereka, setiap momen bersama adalah berharga, meski diiringi dengan suara gemuruh mesin tua. Di perjalanan tersebut, mereka berdua seringkali berbicara tentang impian dan harapan mereka.
Yono bercerita tentang keinginannya untuk memberikan keluarganya kehidupan yang lebih baik. Sementara Niti bercerita tentang mimpi-mimpinya. Pada sore hari, setelah berbagai suka dan duka di tempat kerja, Yono dan Niti kembali pulang bersama. Di tengah jalan, mereka seringkali singgah di warung kopi kecil untuk bersantai sejenak. Mereka duduk di meja sederhana, berbagi cerita, mengeluh dan mengadu soal apa yang mereka kerjakan hari itu sambil menikmati secangkir kopi hangat. Meskipun hidup di tengah keterbatasan, Yono dan Niti menemukan kebahagiaan dalam setiap momen sederhana bersama. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus dihiasi dengan kemewahan, melainkan tumbuh di tengah kesederhanaan dan kebersamaan. Suatu hari, Yono merasa bahwa saatnya tiba untuk mengambil langkah lebih serius dalam hubungannya dengan Niti. Dengan hati yang penuh tekad, dia memutuskan untuk melamar Niti. Yono merencanakan semuanya dengan matang, bahkan meminta restu dari orang tua Niti sebagai tanda penghargaan terhadap nilai-nilai keluarga. Hari itu, Yono tiba di rumah orang tua Niti dengan hati yang berdebar-debar. Rumah yang sederhana dengan atap genteng dan taman kecil di depannya menyambut kedatangannya. Yono berjalan dengan penuh rasa hormat menuju pintu depan, mengetuk pelan dan menunggu dengan degupan jantung yang cepat. Orang tua Niti, yang ramah dan hangat, menyambut Yono dengan senyum. Mereka tahu Yono sebagai pria yang bekerja keras dan tulus. Setelah beberapa percakapan hangat, Yono merasa saat yang tepat untuk mengungkapkan niatnya. "Bapak Ibu," ucap Yono dengan lembut. "Saya datang untuk berkata bahwa saya sangat mencintai Niti. Kami telah bersama-sama melewati banyak suka dan duka, dan saya ingin melanjutkan perjalanan hidup ini bersamanya." Orang tua Niti saling pandang sejenak, dan kemudian senyum lebar terukir di wajah mereka. Ibu Niti, dengan tatapan penuh cinta, berkata, "Yono, kami tahu kamu adalah pria baik. Kami melihat bagaimana kamu berdua saling mendukung dan berjuang bersama. Kami merasa bahagia melihat kalian berdua bersama." Yono, dengan hati yang penuh rasa syukur, menyimpulkan, "Saya ingin meminta restu Anda untuk melamar Niti dan menjadikannya pasangan hidup saya. Saya ingin memberikan yang terbaik bagi dirinya dan keluarga kami." Orang tua Niti melihat satu sama lain sejenak dan kemudian tersenyum setuju. "Kamu punya restu kami, Yono. Kami yakin bahwa kalian berdua akan membentuk keluarga yang bahagia dan penuh cinta. Kami mendukung hubungan kalian sepenuh hati." Mendengar kata-kata itu, Yono merasa lega dan bahagia. Dia merasa seperti mendapatkan berkah besar dari langit. Setelah memberikan salam hormat kepada orang tua Niti, Yono tidak sabar untuk berbagi kabar bahagia ini dengan Niti. Beberapa bulan setelah lamaran yang penuh makna itu, hari bahagia tiba. Niti dan Yono menikah di sebuah acara pernikahan sederhana di gereja kecil di kota mereka. Meskipun sederhana, pernikahan mereka penuh dengan kehangatan dan cinta. Niti mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya terlihat seperti seorang putri. Yono, dengan jas hitamnya dan senyum bahagianya, tampak gagah di samping Niti. Keduanya saling berjanji setia satu sama lain di hadapan keluarga dan teman-teman yang hadir. Pabrik kecil tempat mereka bekerja memberikan dukungan penuh. Teman-teman seperjuangan mereka hadir di acara pernikahan, mengenakan pakaian terbaik mereka dan membawa hadiah-hadiah kecil sebagai tanda kebahagiaan mereka untuk pasangan baru ini. Suara tawa dan keceriaan memenuhi udara, menciptakan suasana yang penuh semangat. Acara resepsi diadakan di halaman belakang rumah Yono, di bawah tenda sederhana yang dihiasi dengan penuh cinta. Meja-meja makanan disusun dengan hidangan lezat dari dapur rumah. Orang tua Niti dan Yono dengan bangga menyambut tamu-tamu mereka dengan senyum hangat. Di tengah acara, teman-teman dari pabrik membuat kejutan istimewa untuk Yono dan Niti. Mereka mempersiapkan pertunjukan singkat yang menggambarkan kisah cinta pasangan ini. Suasana haru campur bahagia terasa di sekeliling, dan banyak yang tidak bisa menahan tangis haru. Pada saat yang paling dinanti-nanti, Yono dan Niti berdansa di tengah-tengah lapangan, dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga mereka. Mereka saling memandang dengan mata penuh cinta,
mengingat perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Lagu-lagu indah mengalun di udara, menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Pernikahan Yono dan Niti bukan hanya perayaan cinta mereka berdua, tetapi juga perayaan solidaritas dan dukungan dari komunitas pabrik yang menjadi bagian penting dari hidup mereka. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak hanya tentang pasangan yang saling mencintai, tetapi juga tentang keluarga yang mendukung dan teman-teman yang turut berbahagia dalam kebahagiaan mereka. Saat malam menjelang, Yono dan Niti melewatkan malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri di rumah kecil mereka yang sederhana. Meskipun mungkin tidak mewah, tetapi tempat itu penuh dengan cinta dan harapan untuk masa depan yang indah bersama. Dalam kehidupan pernikahan mereka yang sederhana, Yono dan Niti menemukan kebahagiaan sejati. Mereka belajar untuk bersyukur atas setiap momen kecil yang mereka miliki bersama dan menghargai kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup mereka. Setiap pagi, Yono masih menjemput Niti untuk pergi ke pabrik dengan motor butut mereka yang telah menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka. Meskipun mungkin motor tersebut sudah usang, tetapi setiap perjalanan bersama mengingatkan mereka pada awal mula hubungan mereka yang tumbuh di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Pekerjaan mereka di pabrik tidak pernah menjadi halangan bagi kebahagiaan mereka. Bahkan, mereka bersama-sama menemukan keindahan dalam rutinitas mereka yang sederhana. Setiap hari, ketika pulang kerja, mereka berbagi cerita satu sama lain, tertawa, dan menemukan kenyamanan di dalam pelukan satu sama lain. Pada akhir pekan, Yono dan Niti senang menjelajahi kota kecil mereka. Mereka suka berjalan-jalan di taman atau menikmati secangkir kopi di kedai kecil yang mereka sukai. Keduanya belajar menikmati kebersamaan tanpa memandang seberapa besar atau kecilnya pengeluaran yang mereka miliki. Dalam perjalanan hidup mereka, Yono dan Niti merangkul kebersamaan dan saling menghargai. Mereka mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu tergantung pada harta atau kemewahan. Itu ada di dalam cara mereka saling mencintai, mendukung satu sama lain, dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen bersama. Suatu hari, setelah pulang dari pabrik, Niti duduk di teras rumah mereka yang sederhana bersama Yono. Matahari perlahan tenggelam, menciptakan suasana yang tenang di sekitar mereka. Niti memandang Yono dengan senyuman penuh makna. Niti, apa yang kamu pikirkan? Tanya Yono, melihat bahwa ada sesuatu yang mengganjal di benak Niti. Niti mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Mas, aku ingin kita hidup mandiri, memiliki rumah kita sendiri." Yono sedikit terkejut mendengar permintaan itu. Mereka selama ini hidup di rumah kecil milik keluarga Yono, dan meskipun sederhana, itu selalu memberikan kenyamanan bagi mereka. "Kenapa, sayang? Apakah ada yang tidak baik dengan rumah ini?" tanya Yono dengan cemas. Niti tersenyum lembut. "Bukan begitu, Mas." Tapi seperti pasangan suami istri lainnya, mereka semua sudah memiliki rumah walaupun ngontrak. "Aku dan kamu sama-sama bekerja kan? Aku pikir tidak masalah jika kita ngontrak rumah yang dekat dengan pabrik." Yono merenung sejenak, mencoba memahami perasaan Niti. Mereka berdua memang bekerja di pabrik yang sama, tapi untuk memiliki rumah baru, Yono masih belum bisa mengatur keuangannya. Ditambah ia dan Niti harus menghidupi keluarganya juga. "Sayang, kamu tahu, ini bukan karena aku tidak ingin hidup mandiri bersama-sama. Aku hanya khawatir kita mungkin tidak mampu," kata Yono dengan jujur. Niti menggenggam tangan Yono. "Kita bisa, Mas. Kita bisa mengontrak rumah yang sesuai dengan kemampuan kita. Ini tentang membangun masa depan kita bersama, merencanakan hidup kita sendiri." Melihat tekad dan keyakinan di mata Niti, Yono merasa hangat di hatinya. Dia tahu bahwa meskipun perubahan mungkin menakutkan, itu juga langkah menuju pertumbuhan dan kemandirian. "Baiklah, sayang. Jika itu yang kamu inginkan, kita bisa mencoba," kata Yono akhirnya dengan senyum. "Kita bisa mencari rumah yang cocok untuk kita berdua." Mereka berdua tersenyum satu sama lain, merencanakan langkah berikutnya dalam perjalanan hidup mereka.
Setelah mencari dan mempertimbangkan berbagai opsi, Yono dan Niti akhirnya menemukan sebuah kos yang cocok untuk mereka berdua. Kos tersebut terletak di dekat pabrik tempat mereka bekerja, sehingga memudahkan mereka untuk pergi dan pulang tanpa harus menghadapi perjalanan yang jauh. Mereka mengunjungi kos tersebut bersama-sama. Meskipun sederhana, kos itu memberikan nuansa kehangatan. Kamar tidur yang cukup luas untuk kebutuhan mereka, dapur bersama yang dilengkapi dengan peralatan dasar, dan kamar mandi yang bersih. Yono dan Niti merasa bahwa kos itu bisa menjadi tempat yang nyaman untuk memulai kehidupan mandiri mereka. Pemilik kos, seorang ibu rumah tangga yang ramah, menyambut mereka dengan senyuman. Ini adalah kos yang nyaman dan aman. Kalian akan merasa seperti di rumah sendiri di sini, kata pemilik kos. Yono dan Niti sepakat untuk menyewa kos tersebut. Biaya bulanan sebesar Rp600.000 mungkin terasa sedikit mahal, tetapi mereka yakin bahwa itu adalah investasi untuk kebahagiaan dan kemandirian mereka. Dengan sukarela, mereka membayar uang sewa pertama mereka dan mulai mengatur barang-barang mereka di kos tersebut. Pekerjaan di pabrik tetap menjadi prioritas utama, tetapi kini mereka memiliki tempat yang mereka sebut rumah untuk pulang setiap hari. Dalam kos kecil itu, Yono dan Niti membangun suasana yang penuh cinta dan hangat, membuat setiap momen bersama berharga. Suatu malam, Yono dan Niti duduk bersama di meja makan sederhana di kosan mereka. Lampu kecil di atas meja menyinari ruangan, menciptakan atmosfer yang tenang untuk pembahasan serius mereka. Mereka membuka buku catatan pengeluaran dan pemasukan, bersiap untuk merencanakan keuangan mereka. Mereka mulai mencatat pengeluaran rutin mereka, seperti sewa kos sebesar Rp600.000, biaya listrik dan air, serta kebutuhan rumah tangga seperti makanan, sabun, dan perlengkapan sehari-hari lainnya. Dari sisi pemasukan, gaji keduanya setiap bulannya mencapai $700,000. Yono memulai pembicaraan, "Sayang, kalau gaji kamu dan aku digabungkan, sepertinya kita masih bisa nyicil motor ya?" Niti setuju. Kamu pengen motor? Ya, kalau kamu nggak bolehin. Gak apa-apa. Kamu udah nurutin aku buat ngontrak rumah sendiri, jadi aku gak keberatan kalau kamu nyicil motor. Toh kita juga masih kerjakan sayang? Makasih ya sayang, Kata Yono sambil memeluk Niti. Kehidupan awal pernikahan Yono dan Niti berjalan dengan indah. Meskipun sederhana, rumah kos yang mereka tempati menjadi saksi bisu dari setiap momen mesra dan bahagia yang mereka bagikan bersama-sama. Setiap pagi, Yono masih setia menjemput Niti untuk pergi ke pabrik menggunakan motor butut mereka. Dalam perjalanan menuju tempat kerja, mereka saling berbagi cerita, tertawa, dan menikmati setiap momen bersama di bawah sinar matahari pagi. Dalam kebersamaan itu, mereka menemukan kebahagiaan sederhana yang membuat setiap hari menjadi spesial. Pada akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu bersama menjelajahi kota kecil mereka. Kadang-kadang, mereka mengunjungi tempat-tempat yang memiliki kenangan khusus, seperti pabrik tempat mereka pertama kali bertemu, atau kedai kopi di mana mereka sering berbagi cerita. Setiap kunjungan itu memberikan mereka kesempatan untuk mengenang perjalanan cinta mereka yang penuh warna. Di rumah, setelah hari kerja yang melelahkan, mereka menikmati momen bersama di teras kos, menikmati senja yang perlahan memudar. Beberapa kali, mereka memasak makan malam bersama, menciptakan hidangan sederhana yang penuh cinta. Setiap hidangan itu menjadi lebih spesial karena mereka menikmatinya bersama-sama di rumah kecil mereka. Suatu hari, Niti tiba-tiba merasa tidak enak badan. Tubuhnya terasa lemas, kepala pusing, dan seringkali mual hingga akhirnya ia mulai muntah-muntah. Kondisinya memburuk dengan cepat, dan Yono mulai merasa khawatir melihat istrinya yang biasanya penuh semangat menjadi begitu lemah. Setelah mengurus cuti beberapa hari untuk pemulihan, Niti memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Hasil pemeriksaan yang mengejutkan membuat Yono dan Niti merasa campur aduk. Niti ternyata tengah mengandung buah cinta mereka. Berita kehamilan ini membawa campuran perasaan bahagia, haru, dan kegembiraan di antara mereka.
Yono, yang tadinya penuh kekhawatiran karena kesehatan Niti, sekarang merasakan kelegaan dan kebahagiaan melihat istrinya yang kuat dan sehat kembali. Mereka berdua berbagi pelukan dan senyuman yang penuh arti di ruang dokter, merayakan kehadiran kehidupan baru yang akan segera bergabung dengan mereka. Yono, yang tadinya bersukacita dengan berita kehamilan, mulai merasa cemas dan takut. Munculnya rasa takut dan ketidakpastian mengenai peran ayah membuatnya kesulitan menerima kenyataan. Niti, bagaimana kamu bisa hamil sedangkan setiap kali kita berhubungan kita selalu menggunakan kontrasepsi? Dan kamu juga minum pil KB rutin kan? Hah? Apa maksud kamu? Niti, kamu harus jujur. Siapa bapak dari anak itu? Yono. Apa yang kamu katakan? Sudah pasti ini adalah anak kamu, anak kita, buah cinta kita. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan lelaki lain dan kamu tahu itu. Setiap pagi sampai pulang kita selalu bersama. Niti merasa kecewa dan bingung, mencoba untuk memahami perasaan Yono. Pada suatu malam, ketika duduk bersama di teras kos, suasana antara mereka terasa hening. Yono memulai percakapan dengan ekspresi yang penuh keraguan. Niti, aku tahu bahwa ini adalah berita yang seharusnya membuat kita bahagia, tapi aku merasa takut, ungkap Yono dengan hati yang berat. Niti meraih tangan Yono, mencoba memberikan dukungan. Yono, aku mengerti bahwa ini adalah perubahan besar dalam hidup kita. Tapi kita tidak sendirian, kita bisa melaluinya bersama-sama. Yono menggelengkan kepala. Aku tahu, Niti. Tapi aku merasa seperti aku belum siap untuk menjadi ayah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bagaimana aku bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita? Niti mencoba memberikan pengertian. Namun, Yono masih tampak ragu. Puncak ketidakpastian terlihat di matanya. Yono mengungkapkan bahwa salah satu alasan ketidaknyamanannya terkait kehamilan Niti adalah karena situasi keuangan mereka yang masih sulit. Suatu malam, setelah percakapan yang tegang, suasana di rumah kos menjadi hening. Yono duduk di sofa dengan wajah yang penuh pikiran. Niti mencoba mendekatinya, mencari cara untuk mengatasi ketegangan di antara mereka. Yono, mari kita bicara. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kita bisa menghadapinya bersama-sama, ucap Niti dengan lembut. Apa kamu tahu apa yang ada di pikiranku? Tanya Yono. Iya, semua hanya ketakutanmu saja Yono. Anak ini adalah pintu rezeki untuk kita, jawab Niti. Pintu rezeki. Aku tadi habis dari apotek untuk menebus obat dan vitamin kamu. Kamu tahu berapa harganya? 250. 000, belum lagi aku harus beli susu hamil. Dan pengeluaran akan terus membludak selama 9 bulan ke depan Niti. Kamu tahu itu? Setelah anak yang kamu kandung itu lahir, pengeluaran akan lebih banyak lagi. Apa kamu tahu berapa jumlahnya? Sedangkan penghasilan kita berdua aja sulit untuk menutupi kebutuhan bulanan. Kos ini terlalu sempit untuk suara tangisan bayi Niti. Kamu tidak mikir itu kan? Astagfirullah. Yono. Istighfar. Jawab Niti sambil menangis. Dahlah, capek ngomong sama kamu, pungkas Yono sambil pergi meninggalkan Niti yang sedang menangis. Keesokan harinya, suasana di rumah kos terasa tegang. Niti masih merasa kecewa dan terluka oleh respon Yono terhadap kehamilannya. Mereka duduk di meja makan dengan hening yang menciptakan jarak emosional di antara mereka. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari langit dan angin malam membawa kehangatan, Niti terbangun dari tidurnya dengan hasrat yang kuat akan bakso. Pikirannya dipenuhi oleh rasa ingin makan bakso yang gurih dan nikmat. Ia mencoba untuk tidak membangunkan Yono, tetapi keinginannya yang kuat membuatnya tak bisa lagi menahan. Niti dengan lembut membangunkan Yono. Yono, aku tiba-tiba ingin makan bakso. Bisakah kamu mencarikan untukku? Meskipun setengah tertidur,
Yono mengangguk dan berjanji akan mencarikan bakso untuk Niti. Dia mencoba mengenakan jaket dan sepatu dengan cepat tanpa memeriksa jam. Mungkin di luar masih ada penjual bakso yang buka. Namun, ketika Yono mencoba mencari penjual bakso di sekitar kosan mereka, tampaknya sulit menemukan satu yang buka pada tengah malam. Setelah beberapa usaha tanpa hasil, rasa frustrasi mulai terlihat di wajah Yono. "Udah tutup semua," kata Yono judes. "Tapi, aku sangat ingin makan bakso. Anak kita menginginkan itu," rengek Niti. "Niti, ini tengah malam, hampir jam 2 malam, dan kamu menggunakan alasan anak yang kamu kandung untuk menyuruhku melakukan ini dan itu?" Jangan gako dong. "Mas, ini anak kita, bukan cuma anakku saja. Anak kita ingin makan bakso. Kalau itu anak kita, dia pasti paham keadaan ayahnya seperti apa. Udah ya, aku capek dan masih ngantuk. Kalau kamu masih ingin bakso, nih kunci motor, silahkan cari sendiri," jawab Yono sambil berlalu. Lagi-lagi, Niti dibuat tak percaya dengan apa yang didengarnya. Perlahan tapi pasti bukannya hubungan mereka tambah mesra karena kehadiran anak, tapi keadaan rumah tangganya malah berantakan. Ditambah Niti merasa campur aduk emosi dan kecewa karena ngidamnya tidak terpenuhi. Rasa frustasi dan lelah menciptakan air mata yang tak terbendung. Dia meratapi keadaan sambil mencoba menenangkan dirinya sendiri. Yono, yang merasa tertekan oleh ketidakmampuannya untuk memenuhi keinginan istrinya, merasa semakin terpuruk. Mendengar Niti menangis, Yono terlihat semakin kesal. Tanpa sepatah kata pun, Yono meraih jaketnya dan meninggalkan rumah dalam keheningan. Niti, terkejut oleh kepergian Yono, mencoba memanggil namanya. "Yono, tunggu. Kenapa kamu pergi?" Namun, Yono tidak menoleh kembali dan melanjutkan langkahnya pergi dari rumah. Niti duduk sendirian di ruang tamu, dengan hati yang hancur dan kehampaan yang mendalam. Ia tidak bisa mengerti mengapa kejadian sederhana seperti keinginan untuk makan bakso malam itu bisa menjadi pemicu kejadian yang membuat suaminya meninggalkan rumah. Malamai tu, rumah kos Teresa Suani dan Hampa. Niti mencoba menghubungi Yono lewat telepon, tetapi panggilannya tidak dijawab. Rasa khawatir dan kecemasan melanda hatinya, dan Niti merenung tentang apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Hingga pagi harinya tepat pukul 8 pagi, Yono kembali ke rumah, sedangkan ia melihat Niti yang tidur masih dengan pakaian semalam di kursi tamu. Niti terlihat seperti menunggu Yono kembali semalaman. Tapi sayangnya, rasa kesal Yono terhadap perubahan Niti belum hilang. Hingga Yono pun hanya mengganti pakaiannya lalu pergi ke pabrik untuk bekerja meninggalkan Niti di rumah yang masih tertidur. Entah sudah sarapan atau belum, suasana di rumah kos semakin tegang seiring dengan perkembangan kehamilan Niti. Yono, yang merasa tertekan dengan beban kehidupan dan kekhawatiran finansial, merasa semakin sulit menghadapi perubahan sikap Niti yang menjadi lebih manja sejak hamil. Suatu sore, setelah pulang dari kerja, Yono memasuki rumah dengan wajah lelah. Niti, yang duduk di sofa, melihat Yono dengan senyuman penuh kasih sayang. Dia merasa nyaman berbaring di sofa dan meminta Yono untuk mengambilkan air minum. Yono, yang merasa lelah dan stres, merespon dengan nada yang lebih tegas. "Niti, aku juga lelah. Bisa nggak kamu mengambil sendiri? Aku juga punya kelelahan dan masalahku sendiri, tahu." Niti terkejut oleh reaksi Yono dan mencoba untuk menjelaskan, "Maafkan aku, Yono. Aku hanya merasa lelah belakangan ini." Yono mulai merasa frustrasi. "Tapi kenapa harus aku yang selalu melayani segalanya? Aku juga punya beban, dan aku nggak bisa terus-terusan memenuhi semua permintaanmu. Aku memang sudah menerima kehamilan kamu, tapi bukan berarti kamu bisa menjadi manja dan terus-terusan bergantung padaku. Kita punya tanggung jawab bersama, dan aku merasa seperti aku harus mengurus semuanya sendirian." Waktu berjalan, dan Niti semakin mendekati masa persalinan. Namun, situasi rumah tangganya semakin rumit dengan berita yang tidak menyenangkan. Akhirnya,
Kantor tempat Niti bekerja memutuskan untuk memberhentikannya karena seringnya dia harus mengambil cuti untuk periksa kehamilan dan juga kondisi keuangan perusahaan yang sedang sulit. Berita pemecatan itu seperti pukulan berat bagi Niti. Saat dia diberitahu, dia merasa campur aduk emosi. Ia merasa cemas dan kebingungan tentang masa depan keuangannya karena sudah mendekati persalinan. Setelah berbagi kabar tersebut kepada Yono, Niti duduk di kursi ruang tamu dengan mata yang berkaca-kaca. "Yono, aku dipecat," ucapnya dengan suara yang bergetar. Yono terkejut dan mendekati Niti. "Apa? Kenapa ini terjadi, Niti?" Niti menjelaskan dengan suara tercekat, "Mereka bilang aku sering izin kerja dan situasi keuangan perusahaan memburuk. Aku tidak tahu harus bagaimana, Yono." Setelah mendengar berita bahwa Niti dipecat, Yono merasa kaget dan kecewa. Ketegangan dalam rumah tangga mereka semakin memuncak. Yono, tanpa dapat menahan emosinya, menyalahkan Niti dengan nada yang penuh amarah. "Kenapa kamu juga harus sering izin kerja, Niti? Ini sebagian kesalahanmu sendiri," seru Yono dengan nada tinggi. Niti, yang sudah dalam keadaan rentan dan penuh tekanan, mencoba menjelaskan, "Yono, aku perlu menjaga kesehatan bayi dan diriku sendiri. Aku tidak sengaja membuat situasi ini." Yono semakin marah. "Tapi ini akibat dari seringnya kamu bolos kerja. Kamu pikir aku bisa menanggung semuanya sendirian? Kita butuh uang, Niti, terutama sekarang." Pertengkaran tersebut meninggalkan suasana rumah tangga semakin terpuruk. Niti merasa semakin terpukul dan terisolasi. Yono, meskipun marah, juga merasa bersalah karena menyakiti perasaan istrinya di saat-saat yang seharusnya penuh kebahagiaan. Hingga akhirnya di puncak emosi, Yono kelepasan mengatakan bahwa anak yang dikandung Niti adalah anak pembawa sial. Pernyataan yang keluar dari mulut Yono begitu tajam dan menusuk hati. Niti terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Wajahnya penuh dengan kekecewaan, sedih, dan kehancuran. Yono, setelah melepaskan amarahnya, menyadari kesalahannya, tetapi kerusakan telah terjadi. "Yono, apa yang kamu katakan?" Niti bertanya dengan suara bergetar, mencoba menahan tangisnya. Yono mencoba untuk meminta maaf. "Niti, Aku tidak tahu kenapa aku bisa mengatakan hal itu. Aku marah dan tidak berpikir dengan jernih. Maafkan aku." Namun, kata-kata tersebut tidak dapat menghapus luka yang telah terbentuk. Niti merasa terhina, merasa bahwa pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpercayaan dan ketidaksetujuan terhadap hadirnya anak yang dikandungnya. Bagi seorang ibu yang sedang hamil, perasaan seperti itu sangatlah pedih. Tangis Niti akhirnya pecah. "Yono, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu benar-benar merasa anak kita adalah kutukan? Aku tidak mengerti mengapa kamu begitu kejam." Sakit hati dan terluka oleh kata-kata yang menyakitkan dari Yono, Niti merasa bahwa pulang ke rumah orang tuanya adalah pilihan terbaik. Dia ingin mencari dukungan dan kenyamanan dari lingkungan yang lebih akrab. Dalam hatinya yang terluka, Niti mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Yono tentang keputusannya. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, Niti menyampaikan keputusannya dengan suara yang serius. "Yono, aku butuh waktu untuk merenung dan menyembuhkan diri. Aku memutuskan untuk sementara pulang ke rumah orang tuaku." Yono, yang merasa bersalah dan menyesal atas perkataannya, mencoba meminta maaf. "Niti, aku sangat menyesal atas apa yang terjadi. Aku tidak bermaksud menyakiti perasaanmu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku." Tapi kesakitan Niti sudah tak bisa ia tahan lagi. Selama ini ia masih sabar diperlakukan kasar oleh suaminya. Tapi ketika anak yang dikandungnya dicap sebagai anak pembawa sial, Niti sudah tidak bisa menerima semuanya. Rasa cinta Niti lenyap begitu saja. Telinganya tertutup seakan enggan mendengar lagi kata demi kata yang keluar dari mulut orang yang telah mengutuk anaknya itu. Setibanya di rumah orang tuanya,
Niti merasa sangat terluka dan memutuskan untuk berbicara dengan kedua orang tuanya. Dengan hati yang berat, dia bercerita tentang pertengkaran yang terjadi antara dia dan Yono, serta pernyataan yang menyakitkan yang dilontarkan Yono. Mendengar cerita lengkap dari Niti, Ibu Niti merasa semakin khawatir dan prihatin terhadap kondisi anaknya. Ia sangat menyesalkan perilaku Yono dan merasa bahwa langkah pertama yang perlu diambil adalah menjauhkan Yono dari kehidupan Niti. Dia tidak pantas menjadi bagian dari hidupmu. Nak, aku tidak bisa membiarkanmu menderita seperti ini, kata Ibu Niti dengan suara yang penuh keputusasaan. Niti, yang sudah trauma dengan kejadian-kejadian sebelumnya, mendengar permintaan ibunya dan merasa bahwa itu mungkin adalah langkah yang terbaik. Meskipun masih mencintai Yono, ketakutannya akan melahirkan kembali situasi yang menyakitkan membuatnya setuju dengan keputusan ibunya. Bapak Niti menampakkan raut kekecewaannya terhadap sikap menantunya itu. Aku kecewa mendengar Yono berperilaku seperti ini. Itu tidak bisa diterima. Sementara itu, di rumah kos mereka, Yono merasa sendirian dan penuh penyesalan. Dia menyadari kesalahannya dan merenungkan betapa pentingnya Niti dan anak mereka. Dalam hatinya, dia berjanji untuk berubah dan membuktikan bahwa dia bisa menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Hingga beberapa hari kemudian, Yono bertekad untuk datang ke rumah orang tua Niti dengan harapan semua akan kembali seperti semula. Tapi sayang, saat sampai di rumah mertuanya, rupanya Niti enggan bertemu dengan Yono. Ibu Niti kemudian menghampiri Yono, yang datang untuk meminta maaf. Yono, aku rasa ini adalah yang terbaik untuk Niti saat ini. Kamu harus menjauhinya dan memberinya ruang untuk menyembuhkan luka. Kita perlu memastikan keamanan dan kebahagiaannya. Yono, yang juga merasa menyesal dan sedih, mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Aku akan memberi Niti ruang dan waktu yang dia butuhkan. Aku benar-benar menyesal atas semua yang terjadi." Namun, keputusan untuk menjauhkan diri dari Yono membuat Niti semakin trauma. Setiap kali dia melihat wajah atau mendengar suara Yono, kenangan tentang pertengkaran dan pernyataan menyakitkan itu datang kembali. Niti mulai merasa takut dan terisolasi, bahkan dari orang-orang yang mencintainya. Niti menjalani kehamilannya dengan campuran perasaan antara kegembiraan dan kesedihan. Meski rasa cinta terhadap bayinya tumbuh setiap hari, kenangan akan pertengkaran dengan Yono dan perasaan ditinggalkan membuatnya seringkali merasa kesepian dan terluka. Setiap kunjungan ke dokter dan setiap persiapan untuk kelahiran bayinya terasa tidak lengkap tanpa kehadiran Yono. Niti meratapi nasibnya. Terkadang menangis sendirian di malam hari sambil mengelus perutnya yang semakin membesar. Keluarga dan teman-temannya mencoba memberikan dukungan sebanyak mungkin. Tetapi kehadiran Yono yang semestinya menjadi pendamping dalam momen-momen penting seperti ini terasa begitu sangat kurang. Niti memutuskan untuk tetap menjalani kehamilannya tanpa Yono di sisinya, mencoba sekuat tenaga untuk tetap kuat demi dirinya sendiri dan kesehatan bayinya. Meskipun Niti berusaha keras untuk tidak memikirkan Yono, saat-saat ketika ia merasa gerakan bayinya atau melihat perlengkapan bayi membuatnya teringat akan apa yang seharusnya menjadi pengalaman yang indah bersama Yono. Trauma dan kekecewaan terus menghantuinya. Dan meskipun ada kebahagiaan yang dihasilkan dari kehamilannya, luka emosionalnya masih membekas. Pada saat akhirnya tiba saat kelahiran, Niti merasakan campuran emosi. Kegembiraan melihat wajah bayinya yang baru lahir bersanding dengan rasa hampa, karena tidak ada Yono yang menyambut kehadiran buah hati mereka. Meskipun seorang ibu tunggal yang kuat, Niti masih merindukan kehadiran dan dukungan Yono di momen-momen berharga ini. Setelah melahirkan, Niti harus meredam keinginannya untuk meminta Yono datang. Dalam kebingungan dan kehilangan, Niti harus menghadapi kenyataan bahwa ia akan menjadi ibu tunggal dan harus berjuang untuk membawa kebahagiaan ke dalam kehidupan anaknya. Meskipun kehadiran Yono tidak lagi ada di sana. Waktu berlalu, dan Yono terus hidup dengan penyesalan dan kekosongan dalam hatinya. Melihat Niti menjalani kehamilan dan melahirkan bayi mereka dari kejauhan, dia merasa semakin hancur dan menyesal atas semua yang telah terjadi. Meskipun telah mencoba untuk memperbaiki kesalahannya,
Yono menyadari bahwa dia kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam momen-momen berharga tersebut. Yono hanya bisa memandang Niti dan bayi mereka dari kejauhan. Terkadang, dia melihat melalui jendela atau dari kejauhan di tempat umum, meratapi kehilangan yang dia ciptakan. Rasa menyesal dan kerinduannya terhadap Niti dan anak mereka semakin membebani hatinya setiap hari. Di suatu malam, Yono duduk sendirian di tempat yang pernah mereka datangi bersama. Dia memandang bintang-bintang dengan pikiran yang kacau, berharap ada cara untuk memperbaiki segalanya. Yono menyadari bahwa dia telah kehilangan wanita yang dicintainya dan momen-momen penting dalam kehidupan mereka bersama. Yono merenung, apa yang telah kulakukan? Mengapa aku bisa melewatkan saat-saat penting seperti ini? Bagaimana aku bisa merusak semuanya? Namun, memandang dari kejauhan tidak cukup. Yono merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk meredakan penyesalannya. Dengan langkah yang berat, dia memutuskan untuk mencoba mendekati Niti dan menawarkan permintaan maaf yang tulus. Tapi, dia juga sadar bahwa tindakannya telah menciptakan luka yang dalam, dan mungkin Niti tidak akan dengan mudah menerimanya kembali. Yono berjalan menuju rumah keluarga Niti dengan hati yang gemetar, tidak tahu apa yang akan dihadapinya. Apakah Niti akan bersedia mendengarkan penjelasannya? Apakah ada harapan untuk memulihkan hubungan yang telah retak? Ini adalah langkah pertama yang diambil Yono menuju perbaikan. Walaupun dia tahu bahwa proses memulihkan kepercayaan dan hubungan mereka tidak akan mudah.